komuk aku aja. Kayaknya kalau sakit tuh ngomong. Ya ampun, overthinkingnya. Kebetulan. Hai semuanya, menerangi saat hujan. Hai, aku Kiran. Kembali lagi di segmen Di Balik Layar. Nah, teman-teman, gimana nih kabarnya? Kan udah ujian nih, pastinya lega juga dong. Nah, bintang tamu yang kali ini adalah bintang tamu yang gak jauh beda sih yang kayak kemarin. Nah, kira-kira siapa ya? Langsung aja gak sih kita panggil Kak Valentin. Oke, Kak Valentin. Mungkin beberapa teman-teman kita belum mengenal Kak Valentin itu siapa sih Kak Valentin itu. Mungkin Kak Valentin bisa memperkenalkan diri. Masa gak kenal sih? Iya, parah banget sih. Hashtag ini bercanda aja, tolong jangan ada rumor Valentin Star Syndrome. Star Syndrome gitu ya Kak ya. Jadi perkenalkan, nama aku Valentina Ananda Puspita. Ya betul, aku lahirnya 14 Februari. Aku selaku Wakil Ketua OSIS periode 2024-2025. Oke, tepuk tangan dulu dong. Oke, gimana nih Kak Valentin kabarnya? Kan habis ujian nih. Deg-degan nggak Kak? Buat kan habis ini Kak Valentin mau naik ke kelas 3. Kelas 9. Yes. Tentunya ya seperti biasa, itu masalah anak-anak muda ya, masalah anak SMP. Masalah nilai, overthinking. Aduh gila. Apalagi cewek Kak, ya ampun overthinkingnya. Kebetulan banget ya, hari ini tuh saya baru aja selesai dari ujian susulan. Wah, gitu. gimana tadi ujiannya Kak? Lancar? Puji Tuhan lancar. Alhamdulillah. Nah, Kak Valentin, sebelum itu kan Kak Valentin sebagai Waketos ini saat pertama kali masuk OSIS nih Kak Valentin pernah ada ekspektasi gak Kak? Kayak, wah aku jadi Waketos nih nanti gitu. Pernah gak Kak? Waduh, sejujurnya nih, ini sejujurnya dari hati yang terdalam nih ya, dari benar-benar yang terdalam banget. Dari hati mungil ya Kak? Dari hati mungil saya yang paling dalam ini, sejujurnya nggak ada sama sekali untuk berekspektasi menjadi wakil ketua OSIS. Ada ceritanya juga. Jadi awalnya itu saya nggak pernah berkepikiran buat join OSIS. Oke. Itu. Jadi benar-benar dari awal masuk sekolah ini kayak nggak ada tertarik pun gitu, nggak ada Kak? Ada tertarik pun buat join OSIS gitu. Aku tuh mikirnya OSIS tuh kayak, OSIS tuh galak, aku takut, gak kuat. Capek gitu nggak sih Kak? Gitu. OSIS tuh galak. Banyak kegiatannya juga. Tapi ternyata aku sebelumnya aku berterima kasih juga pada Kak Mita dan Kak Zahra sebagai kakak gugusku pada waktu itu. Terus juga terima kasih pada kakak-kakak OSIS yang lain pada waktu itu menjabat di tahun 2023. Di tahun 2023 itu tahun 2023. Iya, tahun 2023. Jadi tahun 2023 itu awal masuk SMP benar-benar nggak tahu OSIS itu apa, kerjanya ngapain. Tahu tapi cuma sekilas aja. Iya, kayak yang udah beredar gitu Kak sih, kayak OSIS kerjanya riwa-riwi di sekolah, berurusan sama guru gitu Kak sih Kak. Gitu. Terus biasanya kan kalau di fiksi-fiksi itu kan OSIS tuh famous banget. Iya, kayak wah ketas nih gitu Kak sih Kak. OSIS tuh rajin banget. Tingkatnya bagus terus gitu. Kayak dipandang guru, selalu dipandang guru enak gitu ya Kak. Terus habis itu harus bisa ngimbangin nilai sama organisasi kan. Nah aku mikirnya wah kayaknya aku gak bisa deh, gak mampu gitu gak sih Kak? Mampu. Terus habis itu ternyata Kak Mita sama Kak Zahra waktu itu tuh nawarin aku buat masuk OSIS. Katanya aku cocok loh buat masuk OSIS gitu. Terus habis itu akhirnya aku mikir kayaknya boleh nih ya kan Kak? Soalnya udah dipuji. Iya, kayak udah langsung kepalanya langsung besar gitu kan sih Kak? Besar banget kepala aku. Akhirnya aku memutuskan untuk daftar nyoba. OSIS. Tapi aku bahkan waktu itu tuh aku nggak berekspektasi buat
buat keterima ke OSIS tuh aku nggak berekspektasi sama sekali. Kenapa tuh Kak? Minder atau Minder karena saingannya kan banyak. Waktu itu aku lihat pas waktu antri buat formulir pendaftaran, wah antrinya nggak ya main-main sih. ampun. Itu udah minder duluan. Udah mental breakdance ya Kak? Apalagi waktu itu nggak kenal anak-anaknya siapa aja, masih belum Baru masih asing lah, iya baru. masih setelah MPLS itu gak sih Kak? Ya beberapa mungkin udah ada yang Kenal. famous lah gitu. Apalagi yang famous ini juga daftar OSIS. OSIS. Nah, jadinya aku mikir, wah udah, aku kayaknya gak bakal keterima deh. Minder duluan. Gak bakal keterima deh, soalnya emang apa ya, banyak banget saingannya. Yang Dan pintar-pintar. aku merasa seperti remahan Renggina. Ya kayak gak ada apa-apanya gitu kan sih Gak ada Kak? apa-apanya sama sekali. Ya udah, akhirnya ya udahlah, modal nekat. Kayak yakin aja gitu gak sih Kak? Yakin aja lah, ya udah. Terus habis itu nggak expect ternyata, puji Tuhan banget keterima OSIS. Di keterima OSIS ini aku masih nggak berharap apa-apa buat masih jadi belum pesimis ini. gitu kan? Masih kayak, oh mungkin kedepannya aku bakal jadi anggota aja gitu. Oh ya udah, paling gini-gini aja, soalnya Ada potensi gitu gak sih Kak? aku berpikir temen-temenku pasti lebih pintar gitu, pasti banyak yang lebih pintar. Maksudnya bukan berarti sekarang itu nggak pintar ya, cuman maksudnya kayak teman-temanku tuh si masing-masing gitu mikirnya. Terus habis itu puji Tuhan pas waktu kenaikan kelas 8 itu tuh aku dipanggil sama pembinaku sama seniorku gitu. Nah pas waktu itu dipanggil tuh ada 3 kandidat, kalian bisa lihat di lakon itu juga ada kandidat ketua OSIS yang waktu itu tuh di 3 kandidat ini kan 2 diantaranya tuh wah aku mikirnya ada potensi banget gak sih Kak? Mereka tuh apa ya, perfect banget lah. Sedangkan aku cuman kayak cuman kerikil gitu loh. Cuman kerikil di antara mereka. Kayak udah gak yakin gak sih Kak? Udah gak yakin, udah ini aku. Iya ya. Yalah, aku gak bakal jadi apa-apa sih, udah aku kalah telak gitu. Aku udah kalah telak dari segala-segalanya. Aku masih pesimis. Tapi ya udah, jalanin aja. Iya, jalanin aja dulu gak sih Kak? Tapi jujur, walaupun aku ngomong gitu, itu sekitar seminggu 2 minggu tuh aku pas malam-malam tuh sering banget overthinking. Aduh, ini kalah. Sedikit overthinking. Udah kepikiran duluan gak sih Kak? Udah kepikiran duluan. Nyiapin mental buat nangis. Jadi kalau pas udah nangis itu nggak terlalu nangis gitu ya Kak ya? Betul, udah nyiapin mental, udah nyicil nangis. Terus ya udah, akhirnya puji Tuhan ternyata aku bisa jadi wakil ketua OSIS. Aku berterima kasih banget buat teman-teman kandidatku, Cahaya sama Bella juga udah support aku selama pemilihan ketua OSIS. Terus aku juga berterima kasih buat teman-teman aku yang udah ngedukung aku sampai ke titik ini. Aku juga berterima kasih buat keluarga aku pastinya yang mendukung aku sampai akhirnya aku nggak terlalu kepikiran dan tidak terlalu terpuruk selama pemilihan ketua itu. Oke. Berarti itu termasuk motivasi Kak Valentin lah, kayak orang tua, terus habis itu teman-teman. Betul banget Kak sih. Terus ada nggak Kak kayak motivasi lain yang bisa bikin Kak Valentin itu jadi kayak gini gitu loh? Jadi kayak di titik ini tuh Kak Valentin tuh ada motivasi lain nggak? Kayak kan habis temen tuh, orang tua, teman, terus apa lagi nih Kak? Oke, ini urutan ya. Lebih ke kayak ya sih, motivasi benar. Jadi yang pertama itu pastinya orang tua, teman-teman saya yang udah percaya sama saya sendiri. Terus habis itu ada yang terakhir, yang pertama tuh keluarga ya, jadi bukan cuma orang tua saya, jadi ada papa mama yang selalu support ya kakak saya yang mendidik saya dari kecil. Kita harus love orang tua guys. Love. Terus ada kakak saya dari kecil, terus habis itu juga Tuhan ada juga. kakak ipar saya gitu yang mendidik saya juga dari kecil. Terus setelah itu yang ketiga saya punya satu idola yang ingin saya ucapkan terima kasih.
Mungkin nanti bisa dinotis ya Kak. Amin. Tapi malu juga. Jadi namanya Kinjitsune Gehena. Oke, nanti bisa ditampilin ya editor. Bisa. Nah dari Gin itu tadi, itu Kak Valentin dapat motivasi apa sih Kak? Mungkin bisa di kayak diomongin ke teman-teman biar teman-teman tuh tahu Kak, apa sih yang bisa didapetin dari seorang Jadi apa yang bisa aku dapatkan dari Gin itu ini panjang sebenarnya ceritanya, tapi intinya aja karena nggak mau terlalu banyak cerita mungkin ya. Karena aku kalau sudah cerita tentang ini tuh wah gila, udah jelek banget. Maksudnya jelek itu kayak komuk aku aja. Udah kayak cegil. Iya, nah sekarang tuh cegil abis gak sih Kak? Emang cegil, banyak cegil guys. Maaf ya guys, kita cegil. Oke, jadi motivasi yang pertama tuh kata-kata penyemangat dari kata-kata hari ini, bosku. Udah kayak mau bikin jedak-jedak ya Kak. Boleh dong jedak-jeduk. Oh iya, habis ini ya. Jadi dia itu selalu ngomong jangan pernah menyerah, karena kita nggak tahu kedepannya kita bakalan seperti apa kalau kita nggak nyerah. Contoh misal nih, aku kalau misalnya dulu nyerah dari pas waktu awal, dari awal aku udah nyerah duluan. Aku nggak mau. Udah minder duluan. Aku udah minder duluan gitu. Aku nggak bakalan tahu kalau aku bisa sampai ke titik ini. Intinya coba terus meskipun kalian udah jatuh berkali-kali. Coba terus sampai kalian menemukan jawaban yang sebenarnya. Gitu. Keren banget gak sih Kak? Wah, dalam banget Kak. Iya. Iya ini. Menurut saya juga penting gak sih Kak? Kayak sebenarnya bukan suka sih Kak, kita lebih ke ngagumin kayak orang yang menurut kita tuh kayak wah orang ini tuh keren banget ya kayak. Nah dari sisi kerennya mereka kita tuh bisa ngambil dari sisi kerennya mereka itu buat kita kayak apalagi yang sisi baiknya, sisi positifnya. Iya. Bisa diambil. Jadi kayak ya kita jadi punya support system sendiri gitu gak sih Kak? Betul, motivasi sendiri. Jadi iya, meskipun tanpa pacar, ya ampun. Pacar, anak SMP. Iya. Zaman sekarang tuh gak perlu pacar. Kayak kalau pacaran itu pacaran nih seneng, support system, putus, sedih, ngedown. Iya. Kalau suka sama idol gitu kayak ya apa yang butuh disedihin gitu kayak belum ada. Betul. Oke. Itu kan fokusnya belajar. Oh iya. Oke, back to the topic ya Kak. Waktu Kak Valentin dijabatin nih sebagai Waketos, itu perasaan Kak Valentin itu gimana sih Kak? Kayak misalkan seneng banget atau malah takut kayak wah gimana ya aku nanti kalau jadi Waketos gini gitu pasti bakalan gini kayak malah bikin overthinking atau gimana Kak? Atau makin pede? Tentunya pas waktu awal menjabat itu takut. Mama aku takut. Iya, pasti takut gak sih Kak? Soalnya kan kita yang dari dasarnya nggak jadi apa-apa, terus tiba-tiba kita langsung kayak ditunjuk gitu, kayak langsung jadi kamu jadi ini ya, kamu jadi Waketos ya, gini gitu. Pasti bakalan shock gak sih Kak? Tapi ya tentunya pas waktu dulu pasti udah belajar lah. Iya, basicnya lah. Udah belajar basicnya, cuman bedanya itu kalau jadi wakil ketua OSIS tuh kita harus bisa merangkul teman-teman yang lain. Bagaimana kita menyatukan pikiran yang satu sampai ke pikiran yang lainnya gitu. Sedangkan pikiran orang kan berbeda-beda. Satu visi misi. Beda tujuan. Ada yang mikir A, ada yang mikir B, dan bagaimana caranya kita harus punya jalan tengah di antara A B ini. Dan itu nggak cuma 2 AB ini, bahkan AB banyak, sampai Z juga ada. Sampai Z juga ada gitu. Okay. Nah, sebenarnya mungkin di situ. Terus abis itu tanggung jawab pastinya, tanggung jawabnya pasti juga berat. Soalnya kan nge-backup ketua OSIS kan ya Kak ya.
tapi ya tanggung jawab ketua OSIS juga lebih berat. Gue sama-sama berat sih. Iya, ya 11-12 lah Kak. 11-12 lah. Oke, kan Kak Valentin ini waktu saya pertama kali, maaf ya Kak, ini kayak apa itu di luar ini banget. Kan kan Kak Valentin kan yang waktu pertama kali saya datang nih Kak. Nah, saya tuh ngelihat waktu apa ya Kak, 10 November kalau nggak salah ya. Apa ya, event apa itu ya. Pokoknya Kak Valentin itu kakinya lagi sakit itu Kak. Itu kenapa sih Kak? Coba ceritain Kak, kayak dari awal event 10 November itu kok bisa-bisanya Kak Valentin kakinya lagi ada problem gitu. Oke, ini sebenarnya termasuk salah satu pengalaman yang paling Gak bisa dilupain. Paling gak bisa dilupain selama aku sekolah di 27. Jadi ceritanya karena aku dari bulan Agustus sampai Oktober tuh banyak banget kegiatan dan mengharuskan aku untuk jalan banyak, jalan jauh. Jadi tiap hari jalan jauh terus gitu. Sampai akhirnya di bulan, sebenarnya sakitnya itu udah dari bulan Agustus, cuman masih bisa aku tahan-tahan. Itu bodohnya aku gak ngomong sama orang tua. Iya, itu gak boleh ya guys. Nah, itu gak boleh ya. Jangan ditiru ya. Kalau misalnya kalian sakit ngomong ke orang tua. Meskipun kayak sepele kayak, aduh nggak apa-apa deh ini kayaknya pegel biasa gitu, kalian juga harus tetap ngomong ya guys. Biar, iya biar kayak problem itu tuh gak makin parah gitu. Jadi biar dikasih obat, kalau misalnya makin parah kan bisa dibawa ke dokter. Iya. Aku bodohnya saat tidak ngomong. Terus akhirnya bulan Oktober atau November, Oktober akhir kalau nggak salah, bulan Oktober akhir itu aku merasa lututku yang sebelah kiri ini lututnya tuh bengkok gitu. Terus habis itu akhirnya dibawa ke dokter. Dokternya juga ngomong ke aku, dari bulan Agustus kenapa baru ke dokter sekarang? Udah dimarahin dokter, makanya lain kali tuh ngomong ke orang tua. Iya, kalian juga harus terbuka nggak sih Kak sama orang tua? Soalnya ya kita juga apa-apa ke orang yang terdekat sama kita. Makanya kalau sakit tuh ngomong. Jangan dipendam sendiri ya guys. Kalau sakit dipendam sendiri itu makin sakit kalian di akhirnya. Betul. Akhirnya pas dicek segala macam ternyata saraf apa ya, ada suatu problem gitu, ada yang putus lah gitu. Terus akhirnya perawatan gitu, perawatan kayak di ya pokoknya di terapi ya. Saya juga dadanya bingung tahu Kak, apa ya kok susah banget kalau di terapi, ya ampun. Jadi pas waktu di terapi terus latihan jalan segala macam, dokternya ngomong ini jangan dipakai jalan dulu, kalau bisa pakai tongkat, jangan sampai kakinya napak tanah. Oke, jadi benar-benar nggak ada apa itu kakinya belum boleh difungsiin lagi gitu ya Kak? Sampai benar-benar udah kembali lagi di kakinya. Nah, akhir Oktober itu kan baru mulai pakai tongkat sampai November itu. Nah, kebetulan pas waktu 10 November itu tuh itu kakiku masih di dalam proses pemulihan dan nggak boleh gerak kemana-mana. Dan sedangkan waktu itu tuh lagi chaos event lagi event gila itu event 10 November itu. Iya, ya ampun. Nah, akhirnya aku ngerasa, apalagi waktu itu ketuaku Cahaya tuh aku ngerasa kayak dia tuh banyak diwarihi suku segala macam. Terus aku ngerasa kayak aduh, aku gak berguna. Seriusan aku mikirnya tuh kayak ngerasa kita tuh gak bantuin banget, kayak malah kasihan sama orang yang udah nge-backupin kita Kak Zika, yang seharusnya itu tugas kita gitu Kak Zika. Apalagi pas waktu pelajaran dulu ya, pelajaran biasa, ketika waktunya turun, aku gak bisa turun. Iya, apalagi kelasnya Kak Valentin itu di lantai 2 guys. Di lantai 2. Naiknya bayangin naiknya buat ke kelas tuh wah itu sakit banget.
ini tangan saya sakit banget pas waktu naik. Iya, soalnya kan pakai tongkat kan Kak. Tongkat, itu sulit banget. Hmm. Terus habis itu, tapi saya bersyukur pada saat itu tuh banyak banget teman-teman saya yang peduli, kayak teman-teman kelas banyak yang bantuin, terus kayak ngasih tahu, oh tugasnya ini. Terus habis itu banyak juga yang bantuin kalau misalnya saya mau Lagi naik, kesusahan itu gitu ya? dibantuin. Kalau misalnya saya turun, itu juga dibantuin pas waktu mau pulang gitu. Setelah itu saya juga terima kasih. Ternyata pas waktu 10 November itu saya dikasih kesempatan buat menulis drama kolosal di 10 November. Bisa dicek di Wih, YouTube-nya. tepuk tangan dulu dong. Jadi drama kolosal itu ditulis sendiri ya guys sama Kak Valentin. Nah, Betul, jadi iya. kalian bisa cek sendiri dah dramanya di lakon itu. Oke, itu berarti termasuk 10 November itu termasuk event terkes gak sih Kak? Soalnya fun fact ya guys. Fun fact-nya apa Kak? Jadi fun fact, ini lucu sih sebenarnya. Drama itu skripnya baru jadi baru dikasih itu sekitar seminggu sebelum 10 November. Seminggu sebelum November itu baru Selesai dibagiin gitu. Habis itu mulai hari itu udah mulai kayak minta tolong anak-anak rekaman gitu loh. Rekaman suaranya. Rekaman suara. Saya kasih skripnya kan. Awalnya rapat dulu. Jadi rapat dulu terus baru bagi tugas-tugas kan. Habis itu kalau nggak salah Jadinya selesainya editingnya selesainya pengumpulan ini suara-suara pemerannya itu H-2 sebelum drama kolosal itu. Jadi H-2, bayangin H-2 kita editingnya ya ampun, bayangin guys kalian ngedit suara itu cuman dikasih waktu berapa hari Kak? 1 harian gak sih Kak? 1 hari 2 harian. Itu pun kita gladi bersihnya itu nggak ada latihan guys, cuman latihan sama gladi bersih itu dijadiin satu ya kan Kak ya. Itu pun Hamin berapa Kak? Hamin 1, bayangin. Pantai pas waktu pengumpulan suara tuh ya, saya tuh bener-bener kayak ngechat temen saya. Waktu itu tuh saya minta kalau nggak salah Amira, terus Salam, Kevin, sama Mira waktu itu. Sama ada Kak Eka, cuman Kak Eka nih udah selesai duluan sama Amira. Nah, tinggal suara cowok gitu. Saya butuh suara cowok pemuda gitu. Kalian bisa lihat di lakon itu 10 November itu. Nah, itu tuh malam-malam kalau nggak salah jam 8 deh. Jam 8 kebetulan mereka lagi main. Saya telepon, Pin, Lam sama Wir, minta tolong PN po pakai skrip yang ini tak kirimin. Minta tolong po, please. Mereka nggak mau. Effort gitu ya mereka Kak. nggak mau. Terus habis itu kayak please gitu. Iya. Kebetulan lagi main se-OSIS kakak itu ada Firza. Nah, akhirnya juga dibantu sama Firza buat ngobrak-ngabrik kumpulin suara mereka. Puji Tuhan, jam berapa ya itu? Jam 9, kalau jam 9 mau ke 10 tuh baru selesai, baru dikirim. Bayangin saya harus ngedit jam 10 karena nggak kuat. Akhirnya saya lanjutin besok dan ya betul. Suaranya, editingnya dan editing buat suaranya itu baru selesai H-1. Iya. Jadi H-1 itu barusan gladi bersih, udah kayak ya ampun itu persiapannya. Bener. Terus habis editing itu nggak pakai revisi apa-apa, udah langsung sesuai feeling aja. Ya feeling manusia aja. Sesuai feeling aja. Saya pas edit ini ngepas gak ya timingnya, ini ngepas gak ya timingnya, udah pokoknya sesuai feeling juga. Pokoknya jadi udah ngepas gitu kan. Terus habis itu pas waktu latihan itu kita nggak ada revisi apa-apa, pokoknya langsung hari itu juga udah fix. Iya. Jadi mau nggak mau semuanya harus menyesuaikan sama yang direncanain. Udah saya edit itu, jadi nggak bisa direvisi lagi kan. Puji Tuhan semuanya ngepas ya, walaupun agak terburu-buru ya. Iya. Tapi puji Tuhan semuanya ngepas sih. Dan akhirnya saya juga berterima kasih waktu itu pada kakak-kakak Purna OSIS, pada teman-teman OSIS semuanya, kelas 78 periode 2024-2025.
dan juga saya berterima kasih Pak Aldi sudah dibimbing juga pas waktu 10 November yang sangat Iya, banyak banget kita nggak sih Kak dibimbingnya itu sama Pak Aldi juga. semuanya lancar, bahkan hotel-hotelannya pun lancar. Iya, lancar guys. Nah, untuk yang pengen tahu tips and triknya Kak Valen buat skripnya, kalian mending ke IG-nya atau WA aja gak sih guys? Gak boleh sebut di sini nih. Boleh gak sih Kak? Boleh gak sih? Boleh gak sih? Boleh kan ya? Ya boleh gak ya? Boleh ya. Boleh ya. Jadi Instagramnya Kak Valentin itu Kak Valentin aja Kak. Apa ya? Nanti aja cek ada di Di komen ya guys. nanti Oke. ada cek di deskripsinya akun video di sini. Oke, di sini ya guys. Oke, terima kasih banyak ya Kak Valentin sudah berbagi ilmu untuk saya dan teman-teman yang sudah ada melihat video kita nih. Terima kasih juga untuk teman-teman yang udah ngeliat video kita hari ini. Semoga ilmu yang kita sharing ke kalian, yang udah di-sharing Kak Valentin terutama itu berguna untuk kalian semua. Yang penting kalian jangan patah semangat ya guys. Betul, jangan menyerah sampai kalian menemukan jawaban atas usaha kalian. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Bye.